Selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Ungkapan situasi. Dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu mempercayakan hidup kita pada pimpinan Tuhan. Sebab Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah pergumulan kita menjadi pengalaman melihat kuasa Tuhan. Ada bagian dalam kehidupan kita yang tidak dapat dipikirkan dengan kemampuan logika berpikir, sebab kemampuan yang kita miliki terbatas. Namun, jika kita memandang kuasa Tuhan, maka apa yang tidak mungkin kita kerjakan, Tuhan mampu melakukannya. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rein Ernest Dajonov Daada. Beliau Ketua Majelis Jemaat GPIB Sawangan. Marilah kita berdiri menyambut Tuhan yang hadir melalui firman-Nya dengan menyanyi bersama. Ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kasih Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita sebagaimana Mazmur 21 ayatnya yang ke-14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu, kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, persilahkan duduk kembali.
Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur sebab Engkau telah menghantar kami melewati malam yang panjang. Hingga pagi ini, jiwa dan raga kami turut merasakan segarnya pagi sebagai pemberian-Mu yang indah dan sebagai awal dari semua yang hendak kami jalani. Allah yang Maha Kudus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menaungi hati dan jiwa kami di sepanjang hari ini, sehingga olehnya pekerjaan kami diberkati. Biarlah melalui perkataan dan perbuatan, kami dapat menyenangkan hati-Mu yang kudus dan sesama kami, insan ciptaan-Mu. Kehadirat-Mu dalam persekutuan Roh Kudus, kami awali hari ini dengan memohon berkat dan perlindungan-Mu. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk menyerahkan perenungan kita saat ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar dapat kami pahami akan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami renungkan, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari kami. Berkati hamba Tuhan, agar mampu menguraikan firman-Mu dengan benar, dan kasih Tuhan senantiasa ada dalam diri hamba. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Umat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan, "Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram.
Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tertinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, ada sebuah lagu rohani, pop rohani yang mungkin Ibu Bapak juga tahu lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan lirik lagu ini, maka kita bisa merasakan ada satu spirit semangat hidup di tengah pergumulan hidup yang berat. Ya, lagu ini nampaknya diciptakan oleh penulisnya untuk memberikan semangat kepada banyak orang yang sedang berputus asa dalam hidupnya, yang merasa bahwa ada tembok besar di hadapannya yang tidak bisa dia lompati. Gambaran sebuah masalah besar yang bagi dirinya berat untuk dia selesaikan. Ya kan? Dia ingin mengingatkan kepada umat bahwa ada Tuhan yang selalu setia kepada mereka. Memang hidup ini berat. Tuhan tidak pernah janjikan semuanya lancar. Memang hidup ini tidak mudah. Tetapi Tuhan ada bagi umatnya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya, langit tidak akan selalu biru, Ibu Bapak. Terkadang langit itu harus hitam karena sebentar lagi akan ada hujan, ada petir. Tetapi itulah gambaran kasih Tuhan. Karena di balik hujan itulah kesegaran juga ada bagi kita. Sehingga jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ingat, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Ya, hidup memang penuh dengan tantangan. Saya yakin mungkin Ibu Bapak di rumah, di tempat di mana Ibu Bapak juga berada, pasti punya banyak pergumulan kehidupan yang sering kali membuat hati kita lemah. Ya, sering kali kita mengeluh, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tuhan, kenapa ini menimpa kami? Kami tidak bisa menyelesaikannya dan sebagainya. Itulah pesan yang penting yang mau disampaikan lewat lagu ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan tetap ada. Dan inilah pesan yang mau disampaikan lewat Elisa, Nabi Tuhan kepada Yoram, Raja Israel Utara.
di mana ibu kota kerajaan Israel Utara pada saat itu di Samaria sudah berbulan-bulan dikepung oleh Raja Aram. Raja Aram namanya Ben-Hadad. Pengepungan ini ibu bapak membuat kehidupan orang-orang di Samaria, di benteng kota Samaria, di dalam kota Samaria betul-betul porak-poranda. Artinya kehidupan perekonomian mereka berat. Kelaparan, kehidupan sehari-hari mereka sangat-sangat berat. Sudah berbulan-bulan tidak ada pasokan makanan dari luar karena tentara Aram sudah mengepung benteng kota di Samaria. Sehingga mereka betul-betul habis-habisan. Bahkan kalau ibu bapak perhatikan dalam ayat 6, dalam pasal 6 ayat 29 dikatakan, jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Terjadi kanibalisme Bapak Ibu. Karena orang sudah tidak tahu lagi mau makan apa. Bahan makanan sudah tidak ada lagi. Manusia makan manusia betul-betul sudah terjadi di saat itu. Bahkan digambarkan harga bahan-bahan makanan sangat-sangat mengerikan harganya. Pasal 6 ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Ini mau menggambarkan betapa nggak masuk akal lagi harga-harga di daerah Samaria yang sudah terkepung, karena memang tidak ada lagi bahan makanan. Semuanya sudah tidak lagi terjangkau. Sebagai raja, Yoram malah menyalahkan Tuhan. Kalau ibu bapak baca dalam pasal 6, dia bahkan hendak membunuh Elisa, mencari Elisa dan akan membunuhnya sebagai sebuah ungkapan bahwa dia marah kepada Tuhan. Dia menuduh Tuhan yang membuat ini semuanya. Tuhan yang membuat kelaparan yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel Utara terlebih khusus. Mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa, habis-habisan mereka. Ini salah Tuhan katanya. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Yoram menyalahkan Tuhan atas kelaparan ini. Padahal kalau ibu bapak baca pelan-pelan dalam pasal 4 dan 5, di situ diceritakan ini semua terjadi karena sebagai pemimpin, ia tidak membimbing rakyatnya takut pada Tuhan. Sehingga ini semua terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kondisi berat seperti inilah, maka Tuhan hadir lewat Elisa. Tuhan mau menunjukkan kepada orang-orang di Samaria yang sedang dalam pergumulan berat saat itu, bahwa ia tetap ada bagi mereka, bahwa ia tetap ada dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan tetap ada bagi mereka. Bahkan pertolongan Tuhan segera akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang disampaikan lewat Elisa. Janji Tuhan lewat Elisa disampaikan kepada orang di Samaria. Ayat pertama, firman Tuhan disampaikan lewat Elisa. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah Tuhan, besok, perhatikan Bapak Ibu, bukan nanti kapan-kapan. Besok, dan itu betul besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria.
Bapak Ibu dikatakan, tepung yang terbaik, artinya bahan makanan yang enak, dulunya sudah tidak bisa dipikirkan harganya karena terlampau tinggi. Tidak ada lagi. Tapi Elisa menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nanti besok, tidak usah berlama-lama, harganya akan jadi 1 shikal. Padahal tadi ibu bapak, kepala keledai berharga 80 shikal. Yang barang-barang sederhana saja yang tidak ada harganya dulu, harganya melambung tinggi. Bapak lagi barang yang mahal tentunya. Tetapi besok semuanya akan berubah 180 derajat. Artinya berkat Tuhan akan ada bagi umat Israel. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Malam menjelang pagi ada 4 orang kusta yang sudah kehabisan makanan, lalu nekat masuk ke perkemahan tentara Aram yang mengepung kota Samaria. Dan apa yang terjadi? Mereka menemukan perkemahan itu tiba-tiba kosong, melompong, tidak ada orangnya. Yang ada hanyalah bahan makanan yang tergeletak begitu saja. Pakaian, pedang, tombak perang tergeletak begitu saja. Rupanya Bapak Ibu, rupanya orang-orang Aram, pasukan tentara Aram lari ketakutan. Kenapa? Karena mereka mendengar suara bala tentara surga yang hadir di tengah-tengah mereka. Allah menyuruh bala tentara surga untuk menyerang orang-orang Aram di perkemahan yang mengepung kota Samaria. Mereka berpikir ini ada orang-orang Het, ada orang-orang dari Misraim yang menyerang kami, padahal bukan. Itulah kuasa Tuhan. Sehingga mereka lari meninggalkan semuanya, menyelamatkan diri. 4 orang kusta ini menyampaikan berita kabar baik ini kepada orang-orang di Samaria. Dan raja menyuruh pengintainya mencoba melihat apa yang kebenaran dari berita itu. Dan apa yang terjadi? Betul. Apa yang dikatakan oleh si 4 orang kusta itu betul. Malam itu juga, setelah terbukti bahwa perkemahan tentara Aram kosong, dan itu disampaikan oleh para suruhan dari raja di Samaria, Yoram, maka semua orang Israel berbondong-bondong menyerang, menjarah kemah-kemah tentara Aram yang ditinggalkan begitu saja. Begitu banyak bahan makanan di sana, begitu berlimpah perbekalan di sana. Sehingga mereka yang kelaparan sudah berbulan-bulan lamanya bisa kembali makan kenyang. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Kehidupan ekonomi juga kembali normal. Kenapa? Karena persediaan barang, kehidupan perekonomian kembali normal. Karena tentara Aram yang dulu menyerang mereka hanya dalam 1 hari, 1 malam, Tuhan selesaikan perkara ini. Sehingga ayat 16 dikatakan, maka keluarlah penduduk kota menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga seshikal. Sangat murah. Sangat murah. Dari harganya yang tidak mungkin lagi terjangkau, kembali menjadi harga yang betul-betul bisa dibeli, dijangkau oleh semua orang. Dan 2 sekat jelai berharga seshikal sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana lagu tadi Bapak Ibu, mujizat Tuhan pasti ada bagi orang yang percaya, bagi hati yang menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Karena Tuhan tetap ada bagi kita umatnya. Dan inilah pesan buat ibu bapak di tengah-tengah kehidupan kita yang berat. Mungkin persoalan rumah tangga, mungkin persoalan ekonomi yang harus bapak ibu hadapi.
Mungkin persoalan-persoalan berat yang kita tidak bisa secara manusia menyelesaikannya. Tapi kita harus tetap ingat, masih ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dipenuhkan bagimu. Lihat kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Memang hidup ini tadi digambarkan sebagai mana lagu tadi ya. Langit tidak selalu biru. Jalan tidak selalu rata. Tetapi ingat, mujizat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Orang-orang di Samaria sudah berbulan-bulan kelaparan. Tetapi hanya dengan satu malam saja Tuhan menyelesaikan perkara berat hidup mereka. Artinya mujizat Tuhan tetap ada bagi umat yang mau hidup berserah kepadanya. Dan inilah pesan firman Tuhan sekali lagi buat kita ibu bapak. Dalam apapun pergumulan yang kita hadapi, rumah tangga, ekonomi, ibu bapak saudara. Pertama, ingat, Tuhan itu ada. Ia tidak pernah tinggalkan ibu bapak saudara. Percaya, kuasanya ada bagi ibu bapak saudara. Dan yang kedua ibu bapak, carilah Dia dalam hidupmu. Berserahlah kepada kuasa Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup ibu bapak saudara. Maka ibu bapak saudara akan lihat kuasa kasih-Nya akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Tidak ada yang mustahil yang tidak bisa Tuhan buat, Tuhan tidak buat. Tuhan bisa berbuat apapun sesuai dengan rancangannya. Yang Tuhan mau adalah kita berserah, kita percaya dan setia kepadanya di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang mau dipesankan Tuhan kepada orang-orang di Samaria lewat Elisa. Besok tepung yang terbaik akan menjadi 1 shikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal. Artinya apa? Hidup kembali sejahtera akan Tuhan berikan bagi mereka yang berserah padanya. Dan inilah juga pesan sekali lagi buat ibu bapak saudara. Berserahlah pada Tuhan dalam hidupmu di tengah pergumulan apapun, seberat apapun. Percayalah, Dia ada. Dan mujizatnya pasti akan terjadi pada saudara. Mujizatnya memberikan Anda kelepasan atas setiap persoalan hidup yang membebani kehidupan saudara. Percayalah bahwa kasih-Nya selalu tinggal bersama dengan Anda, melewati seluruh kehidupan yang berat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunlah, kuasa-Mu kami bahkan penuh karunia. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Mari bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ia bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama kita satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh kasih dan penyertaan-Mu, kami senantiasa boleh ada dalam kehidupan ini. Kami senantiasa boleh tetap merasakan damai dan sejahtera di dalam Tuhan, yang menguatkan dan menyertai kami. Biarlah kami boleh terus hidup dalam kasih-Mu, boleh terus hidup mengandalkan Tuhan, sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi di dalam Tuhan, kami senantiasa boleh merasakan damai dan kekuatan yang indah dari Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa Surgawi, kami ingin juga menyerahkan segala kehidupan dan keberadaan saudara-saudara kami yang rindu Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Yang sakit, biarlah mereka memperoleh berkat kesembuhan daripada Tuhan. Bagi mereka yang saat ini bergumul dengan berbagai masalah-masalah kehidupan, rumah tangga, Tuhan hadir bagi mereka. Mereka yang berat dalam kehidupan perekonomian mereka, mereka yang kehilangan pekerjaan, yang usaha yang mereka jalani mengalami penurunan, atau mereka yang kehilangan segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan hadirlah bagi mereka, kuatkan mereka. Bagi rumah tangga yang mungkin saat-saat ini mengalami banyak pergumulan yang berat dalam kehidupan rumah tangga mereka, kehilangan cinta kasih di antara suami istri, orang tua dan anak-anak yang mungkin mengalami hubungan yang tidak begitu baik. Tuhan, kami percaya mujizat-Mu ada, mengangkat segala masalah kehidupan, ganti dengan satu sukacita hidup, bahwa Tuhan tetap menyertai kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau ada bagi umat-Mu senantiasa. Bapa Surgawi, kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah bagi mereka Bapa. Kami menyerahkan bagi mereka yang juga bersyukur karena berbagai hal indah yang mereka alami dalam hidup ini. Mereka yang bersyukur karena keberhasilan hidup. Mereka yang bersyukur karena boleh meraih apa yang mereka rindukan. Mereka yang bertambah usia dan sebagainya. Biarlah dalam syukur mereka itu ada sukacita yang indah di dalam Tuhan, yang menopang dan menyertai mereka di dalam perjalanan hidup yang ada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa Surgawi, selanjutnya juga Tuhan, kami ingin menyerahkan akan kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Secara khusus pemerintah, berkatilah Tuhan agar pemerintah kami boleh terus menjalankan tanggung jawab pelayanan masyarakat dengan baik. Banyak tantangan yang harus mereka hadapi, tetapi kami percaya hikmat kebijaksanaan dari Tuhan itulah yang akan Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga para pemimpin kami, presiden, jajaran kabinet, dan seluruh pemimpin yang ada dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan benar, ada rasa keadilan untuk mensejahterakan masyarakat. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semuanya.
Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan saudara-saudara kami di pemerintahan. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati juga institusi keamanan yang menjaga keamanan di negara kami, baik itu TNI maupun Polri, agar institusi keamanan ini terus boleh berjalan dengan baik, sehingga kehidupan yang tenang, aman, itu boleh senantiasa terwujud di tengah-tengah masyarakat kami. Kami menyerahkan secara khusus lingkungan kami di tempat ini, Kesatuan Brimob. Tuhan berkati akan baik dari kepala kesatuan kami ini maupun jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, agar semua mereka juga dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan masyarakat dengan baik, dan Tuhan berikan mereka keselamatan dalam menjalankan tugas mereka, sehingga semuanya boleh terus berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan GPIB dalam tugas pelayanan. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode agar dapat menjalankan segala aktivitas pelayanan dengan baik di tingkat sinodal maupun juga di tingkat jemaat, sehingga fungsionaris Majelis Sinode dapat menata, mengatur pelayanan dengan penuh sukacita, ada damai sejahtera Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Berkatilah Tuhan agar semuanya boleh berjalan dalam kuasa dan kasih Tuhan. BP Mupel Jabar 2, Tuhan juga berkati dalam tugas pelayanan yang ada, sehingga semuanya boleh penuh sukacita karena Tuhan memberkati. Kami menyerahkan juga jemaat Tuhan di tempat ini, GPB Jemaat Gideon. Tuhan berkati dalam seluruh gerak langkah pelayanan yang ada. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam pelayanan di tempat ini. Ibu Pendeta Caroline sebagai Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta John, Ibu Pendeta Nita. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, dalam pribadi, agar para hamba-Mu ini Tuhan dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai. Demikian juga bagi penatua diaken yang boleh Tuhan panggil dan utus melayani di tempat ini. Tuhan berkati mereka semuanya untuk penuh sukacita melayani Tuhan. Tuhan berkati juga para pengurus pelkat, komisi, panitia-panitia yang ada di tempat ini, dan semua warga jemaat yang boleh terlibat dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di jemaat ini. Tuhan berkati agar ada sukacita dalam melayani Tuhan, dalam memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga semuanya boleh jadi dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan ada bersama umat-Mu. Tuhan tetap ada menyertai umat-Mu. Engkau senantiasa memberkati semuanya. Berkatilah Tuhan agar kehidupan pelayanan kesaksian jemaat Tuhan di tempat ini terus nyata karena Tuhan memberkati. Berkatilah juga secara khusus rekan-rekan dari Komisi Inforkom yang boleh menyelenggarakan rekaman ini, yang boleh menyelenggarakan tayangan bagi ibadah ini, agar mereka penuh sukacita dalam tugas pelayanan yang ada, dan berkat Tuhan selalu menyertai semuanya. Terima kasih Bapa untuk segala kasih yang Engkau berikan bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Bait Tuhan seperti yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Persembahan ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dikumpulkan ke kantor Majelis Jemaat atau Bank Rakyat Indonesia, nomor rekening 2005 01 000052 560. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini. Bapa Sorgawi, kami telah kumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Semoga persembahan kami ini dapat membantu membesarkan nama-Mu di dunia ini, melewati para pendeta yang tidak pernah lelah melayani kami ini. Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Warta baca Minggu 25 April 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti warta baca Minggu 25 April 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Ren Ernest Dajonov Daada, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sawangan, yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 25 April 2021. Para pelayan, pemandu lagu, organis dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 25 April 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 25 April 2021 sampai dengan 1 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok, www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini.
dan atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara seiman, marilah berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Ingatlah pesan Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.